Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Darur Abror, MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Pabrik. Perkenalkan, saya Lelita Janati dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang marketing, public relation, dan social marketing. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni yang berjudul tentang pengertian social marketing. Baiklah, konsep social marketing awal mula diciptakan oleh Cutler dan Zelman pada tahun 1971. Social marketing dapat diasosiasikan dengan pemasaran non-profit. Disebut juga demikian karena lebih menerapkan konsep pemasaran yang diutamakan berorientasi pada tujuan bukan pada keuntungan. Nah, jadi social marketing itu dia tuh lebih mementingkan bukan keuntungan ya, tapi lebih mementingkan ke arah ketujuannya. Untuk apa sih dia melakukan social marketing itu, untuk apa tujuannya? Bukan lebih kayak saya melakukan marketing ini agar dapat hasil yang banyak, keuntungannya banyak, bukan ya, karena dia lebih mengutamakan pada tujuannya gitu. Beberapa kegiatan terkait social marketing diantaranya kegiatan pemasaran organisasi publik, nirlaba atau non komersial seperti fasilitas administrasi publik, rumah sakit, layanan sosial, atau fasilitas perawatan. Jadi ini tadi dia lebih mengutamakan tujuannya ya, kayak misalnya kan layanan rumah sakit itu tujuannya untuk mengobati orang. Jadi dia tuh lebih ke kayak tujuannya, tujuan rumah sakit tuh mengobati orang, menyembuhkan orang gitu, orang sakit, bukan kayak mendirikan rumah sakit agar dapat keuntungan lebih banyak, itu bukan. Ya emang dia juga mempunyai keinginan penghasilan, tapi lebih utamanya tujuannya. Jadi tujuannya menyembuhkan orang sakit gitu. Nah, sedangkan menurut Diktio sendiri, pemasaran sosial atau social marketing adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi kelayakan sasaran agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Social marketing ini muncul sebagai alat sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengendalikan program yang dihitung untuk memengaruhi penerimaan ide-ide sosial, termasuk perencanaan produk, harga, komunikasi, dan distribusi, serta pemasaran. Sedangkan menurut marketing.co.id sendiri, social marketing adalah bagaimana kita mampu melakukan aktivitas sosial untuk kepentingan pemasaran, yang artinya kita tuh harus bisa mengedepankan nilai-nilai sosial yang pada intinya merupakan bagian dari sistem pemasaran kita. Jadi selain kita mengedepankan kayak ide-ide atau hal yang udah kita rencanakan, kita tuh juga harus mementingkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat tersebut gitu, agar agar pemasaran yang kita akan lakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Ini misalnya jika terjadi bencana alam gitu, sedianya perusahaan membuat program bantuan bagi para korban bencana. Program dibuat sedemikian rupa, misalnya saja apabila ada konsumen yang membeli produk kita, sekitar sekian persen dari hasil penjualan dialokasikan untuk korban bencana. Jadi misalnya ada konsumen membeli produk kita, misalnya kayak obat-obatan gitu kan ya, kita kan pasti mendapat keuntungan kan. Nah, 10% dari keuntungan yang kita dapat kita bisa sumbangkan kepada korban yang terkena bencana. Itu termasuk nilai-nilai sosial yang bisa kita yang bisa kita terapkan gitu.
Nah, sedangkan tujuan dari diterapkannya social marketing ini adalah tidak untuk menghasilkan keuntungan, tapi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan sosial. Menurut Hestanto, tujuan dari sebuah iklan social marketing misalnya yakni memasarkan perilaku seperti tidak merokok. Perilaku ini menggambarkan produk dan manfaat dasarnya adalah pengurangan jangka panjang risiko kesehatan. Contoh lain dari sebuah tujuan adalah usaha untuk meningkatkan kesediaan penduduk untuk menyumbang dan mempromosikan pendidikan atau perawatan kesehatan. Sedangkan menurut Hestanto, social marketing sekarang ini banyak perusahaan berorientasi keuntungan besar semakin mengintegrasikan faktor sosial ke dalam bagian pemasaran mereka. Metode social marketing digunakan untuk menumbuhkan identitas korporat mereka atau menyampaikan pesan sosial. Artinya, pertumbuhan penjualan jangka pendek bukanlah fokus perhatian. Contohnya ini perusahaan di sektor otomotif yang mengiklankan keramahan lingkungan mobil mereka. Meskipun demikian, bentuk pemasaran ini hanya dapat dikelompokkan sebagai social marketing klasik, karena hal ini masih dimaksudkan untuk menghasilkan kesuksesan ekonomi melalui pengelolaan merek dan citra jangka panjang. Nah, pada masa kini di berbagai negara maju dan negara berkembang banyak melakukan kampanye perubahan sosial yang dilakukan lebih difokuskan pada perubahan-perubahan sebagai berikut, yakni ada sistem kesehatan, sistem lingkungan hidup, sistem pendidikan, sistem hukum, dan sistem politik. Nah, sistem kesehatan ini berarti kayak tadi yang anti merokok, terus pencegahan penularan penyakit HIV itu, terus penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang serta alkohol. Nah, sedangkan di lingkungan hidup sendiri yakni seperti kampanye menghemat air bersih, udara bersih, terus perlindungan alam serta satwa. Yang di sistem pendidikan yakni seperti pemberantasan buta huruf dan wajib belajar, karena kan kalau di negara Indonesia ini kan diharuskan ya wajib belajar itu bagi anak-anak, pokoknya harus diwajibkan wajib belajar. Kalau di sistem hukum yakni seperti kampanye kesadaran hukum atau kadar hukum di dalam kehidupan masyarakat. Terus yang selanjutnya sistem politik seperti kebebasan mengekspresikan pendapat. Jadi kita tuh bisa mengeluarkan apa sih yang ada dalam benak kita. Misalnya kalau ada kampanye gitu tuh kita bisa mengeluarkan pendapat kita gitu. Nah, dari kelima kampanye tadi itu bisa berhasil jika ada dukungan dari pemerintah, terus masyarakat, organisasi-organisasi. Jika ada dukungan dari yang tadi bisa terjalin, terlaksana gitu. Terlaksana yang misalnya ya tadi saya sebutkan tadi itu bisa berjalan dengan baik jika ada dukungan. Nah, social marketing saat ini tuh menjadi teknologi manajemen perubahan sosial yang terkait dengan mendesain atau merancang, terus pelaksanaan kegiatan dan kontrol serta evaluasi dari program peningkatan penerimaan satu atau lebih praktik sosial dari suatu kelompok atau lebih target adopter atau kelayakan penerimaan yang terkait dengan produk sosial seperti gagasan sosial atau sosial ide, bentuk kepercayaan, terus yang dianut, terus sikap serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contoh dari ide atau gagasan sosial dalam kampanye. Nah, contohnya yakni KB ya, KB nasional 2 anak cukup tuh. Itu sedikit contoh dari kampanye sosial tadi.
baik itu laki-laki maupun perempuan, pokoknya 2 anak cukup gitu. Apalagi di negara kayak negara berkembang kayak di Indonesia gini kan, masyarakatnya tuh lebih dari 2 kalau mempunyai anak. Jadi pemerintah melakukan kampanye yakni KB 2 anak cukup gitu. Karena kalau kita kebanyakan sumber daya manusianya, itu juga susah untuk kita menjadi negara yang maju gitu. Apalagi di negara Indonesia kan masih banyak angka kemiskinan gitu. Jadi susah untuk membuat Indonesia ini menjadi negara maju. Jadi ya tetap berkembang saja terus dari dulu hingga sekarang. Ya karena itu tadi banyak SDM, sumber daya manusia yang kualitasnya itu tuh kurang gitu, kualitasnya kurang sehingga mempersulit Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang dikutip dari Swight dan Rumandor pada tahun 1997 dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yakni ada kelompok memberikan bantuan, kelompok pendukung, kelompok evaluasi, kelompok manajemen perubahan sosial, terus ada lagi kelompok mengidentifikasi penerimaan produk, merancang pemasaran produk sosial, dan ini ada juga bagian yang memasarkan ke target adopter dan mempertahankan pasar. Nah, itu tadi kelompok-kelompok yang dikutip dari Swight dan Rumandor itu tadi. Nah, di sini ada beberapa elemen ya yang dijadikan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemasaran sosial dalam suatu kampanye public relation. Yakni yang pertama ada cause, artinya sasaran sosial yang dipercaya oleh agen perubahan akan memberikan jawaban terhadap suatu masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada check agent, yaitu individu atau kelompok yang mencoba mengadakan suatu perubahan sosial dengan melancarkan suatu kampanye perubahan sosial. Yang ketiga, ada target adopters, yaitu suatu kelompok masyarakat menjadi sasaran atau target sosial marketing. Yang keempat, ada channels, saluran komunikasi sebagai media atau saluran media yang dipergunakan untuk mempengaruhi opini, pandangan, dan nilai-nilai dari kelompok sasaran. Yang kelima ada check strategi, yakni suatu strategi, petunjuk, atau program yang digunakan pihak agen perubahan sosial dalam menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku dari target sasaran tersebut. Nah, dalam manajemen sosial marketing sendiri, secara garis besarnya ada manajemen pemasaran sosial yang memiliki 3 tahapan, yakni yang pertama, defining the product and marketing, yakni mencari kecocokan ide, teori dan praktis tentang produk, marketing, dan hingga target adopters. Di sini dibutuhkan suatu konsep pemasaran suatu produk dan target adopters secara tepat serta jitu. Yang kedua ada designing the product and marketing fit, yakni pada tahapan ini dilakukan adalah mencari jawaban atau pertanyaan dengan efektif sebagai cara mencari solusi bagi kelompok atau target adopters. Hal tersebut dilakukan melalui 3 langkah, yakni kesesuaian antara kebutuhan target dengan adopters, dengan ide atau praktik sosial, memperkuat posisi yang dipilih. Yang ketiga, membangun citra dan kepercayaan tentang produk sosial tersebut. Nah, yang selanjutnya ada delivering the product and market fit, yakni pada posisi ini pihak sosial market
siap untuk membawa produk sosial tersebut kepada target adopternya dengan melakukan perencanaan awal kampanye, yakni adoption triggering. Aktivitas tersebut dilakukan untuk memicu, memotivasi, dan mengadopsikan kepada target adopters dilakukan melalui beberapa cara, yakni sebagai berikut. Ada the delivery personal, the delivery presentation, the delivery process, dan the defining of product and market, atau kondisi dan situasi. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya tentang pengertian social marketing. Maaf jika ada salah atau tutur kata saya yang kurang jelas atau kurang tepat, saya mohon maaf. Baiklah, materi ini akan dilanjutkan lagi oleh teman saya yang membahas tentang bagian ketiga, yakni tentang public internal. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.